Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrul mubarakan wa farada alaina syiyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini. Semoga ayah, ibu, adik-adik semua dan semua keluarga yang menyaksikan video ini senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah, ibu, adik-adik sekalian, sedikit kami di sini ingin berbagi tentang materi-materi yang berkaitan dengan Ramadan. Amalan-amalan ataupun hikmah dan berkah di bulan Ramadan. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabu yaqul qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat beliau. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah memfardukan atau mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Di bulan itu dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan di bulan itu pula Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi keluargaku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar menyambut Ramadan ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya dari jauh-jauh hari. Dari bulan Rajab maka ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan, mengapa kita diajarkan untuk memohon keberkahan di bulan Ramadan ini? Apakah keberkahan itu penting di bulan Ramadan ini? Karena keberkahan hidup ini menjadi dambaan setiap orang yang berakal sehat. Berkah yang artinya bertambah. Dalam makna luas, berkah
yang bertambah atau berkah kebaikan yang bertambah. Ziyadatul khair fil alsyai. Termasuk keberkahan di sini yang sifatnya materi ataupun non materi. Sebagai contoh yang materi, harta benda yang dimiliki semakin bertambah, usaha semakin maju. Kemudian berkah dalam kategori non materi seperti ketentraman hati semakin terasa di bulan Ramadan. Pengetahuan dan wawasan tentang agama juga semakin bertambah. Itu adalah makna dari keberkahan secara non materi. Di bulan Ramadan ini diwajibkan untuk kita semua berpuasa yang tujuannya tadi disebutkan dalam ayat la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Di mana sejarah kewajiban puasa Ramadan ini ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, dan tentu mengandung banyak hikmah di dalamnya. Di antara hikmah berpuasa Ramadan adalah kita sebagai hamba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Karena makna ibadah ini secara mutlak, termasuk ibadah puasa, adalah ungkapan rasa syukur kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan olehnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran bahwa kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa kita buka Al-Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 34. Dan yang menjadi inti dari tausiah yang singkat ini adalah dalam puasa Ramadan setidaknya ada 3 faidah atau manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, faidah ruhiyah atau manfaat psikologis, spiritual atau kejiwaan. Yang kedua, faidah ijtimaiyah, manfaat sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, faidah sihiyah atau manfaat kesehatan. Di antara faedah kejiwaan dari berpuasa Ramadan adalah pembiasaan diri kita untuk senantiasa bersyukur tadi, berlaku sabar, belajar untuk mengekang hawa nafsu. Apa-apa yang kita inginkan yang hanya sekedar menjadi keinginan bukan kebutuhan, kita tahan. Dan yang paling penting adalah mencapai ketakwaan yang sesungguhnya. Yang kedua, faidah sosial kemasyarakatan atau manfaat secara sosial. Puasa Ramadan ini membiasakan kita sebagai umat Islam untuk tertib, untuk disiplin, untuk senantiasa berpadu, bersatu padu. Cinta keadilan menimbulkan rasa kesetaraan di antara kita. Dalam arti tidak ada di antara kita pembedaan antara si kaya dan si miskin, si pejabat ataupun rakyat biasa. Tidak ada perbedaan antara pengusaha dan karyawan. Semuanya berpuasa dan wajib ketika telah memenuhi persyaratannya. Dan yang ketiga adalah faidah sihiyah atau manfaat kesehatan. Kita banyak dengar dari para ahli di bidang kesehatan, para dokter, berpuasa merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan.
Puasa bisa membersihkan usus-usus dan pencernaan, memperbaiki perut yang terus beraktivitas, membersihkan badan dari lemak-lemak, kolesterol yang menjadi sumber penyakit. Dan puasa juga bisa menjadi sarana diet atau pelangsing badan yang biasa saat ini sedang orang cari-cari bagaimana cara diet yang sehat. Sebenarnya semua itu sudah diajarkan oleh Islam. Yang paling penting, keluargaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dalam menjalankan puasa ini kita harus di samping persyaratan-persyaratan yang sudah kita tempuh, ada satu kunci untuk kita berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan: ikhlas. Dari sahur hingga berbuka, yang selalu kita jaga adalah keikhlasan dalam jiwa kita. Ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa bukan karena siapa-siapa, apalagi karena manusia. Yang paling penting dalam landasan ibadah, bukan hanya saja ibadah saum atau puasa ini yang harus ikhlas, namun perbuatan yang mengandung kebaikan di dalamnya. Rasulullah SAW harus kita jalani dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 5, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, yang mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ikhlas adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain, tidak ada kepentingan politis, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada tujuan yang bersifatnya materi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, "Man shoma Ramadana wa arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yanbaghi." Barang siapa puasa Ramadan dan mengetahui segala batas-batasnya serta memelihara diri dari segala yang baik dipelihara diri darinya, niscaya puasa itu menutupi dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Ahmad al-Baihaqi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, "Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa shoma ramadana kana haqqan 'ala Allahi ay yudkhilahul jannah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mendirikan salat dan puasa Ramadan, maka wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, keluargaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan keikhlasan, bulan kesederhanaan, bulan peribadatan, dan tentu bulan memperbanyak berbuat kebaikan kepada orang fakir dan miskin yang berada di sekitar kita. Buang jauh perbuatan-perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Pada intinya, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan penyucian jasmani dan rohani kita dari segala keburukan. Semoga kita mendapatkan hikmah dan berkah yang berharga dari
bulan Ramadan 1441. Sebagai penutup tausiah yang singkat ini, keluargaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jelas, dimanapun kita berada, jika ingin dilimpahkan keberkahan baik dari langit dan bumi, tentu sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 96 tadi, kita diwajibkan untuk beriman dan bertakwa, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hikmah yang berharga dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dikuatkan Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir dalam menyelesaikan ibadah Ramadan 1441 Hijriah serta menggapai ridhonya dan memasuki jannahnya kelak. Amin. Allahumma amin. Salam seluruh keluarga dimanapun saja.